Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa ngaji bersama kembali tentang tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ayat selanjutnya. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naran falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Dalam ayat sebelumnya kita sudah membahas tentang orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Jadi di awal surat Al-Baqarah ini langsung kemudian Allah memberikan kategorisasi manusia, ya. Ada yang kafir, ada yang munafik, gitu ya. Ada yang mukmin, ada tiga. Sebenarnya intinya orang di dunia itu ya kalau nggak mukmin potensinya itu kafir atau munafik, gitu ya. Lalu seperti apa permisalan bagi orang munafik? Allah berfirman, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Sifatnya orang-orang munafik, sifat kemunafikannya, masaluhum ay sifatuhum fi nifaqihim kamasalil ladzi istauqada nara. Sebagaimana orang-orang yang menyalakan api, lalu falamma aduat, ketika api sudah menerangi sekitarnya dan dia bisa melihat, daballahu binurim, lalu Allah mematikan api itu. Orang munafik itu ibarat kata orang yang sudah punya lampu lalu lampunya mati, kayak orang di tempat angker gitu loh Pak, nyalain senter terus senternya mati. Itu kan bingungnya luar biasa. Ibarat kata ibu-ibu, kalau dulu zaman kita kecil, kalau mau pergi itu kan bawa oncor. Tahu oncor nggak Bu? Oblik lah kalau nggak oncor, ya. Oblik terus kena angin mati itu kan redek Bu. Apalagi di tempat-tempat yang ya ngisor pring ya. Dulu kan kalau buang hajat itu agak jauh dari rumah ya. Itu kalau buang hajat malam-malam itu ngeri-ngeri sedap. Mending ditahan. Kadang-kadang itu rela buang hajatnya di dapur, besok ditimpal atau ditimpal. Ini dulu ya, kalau sekarang itu nggak ada fenomena seperti ini tuh. Harus ngikut uji nyali Pak kalau sekarang ya. Kalau dulu itu kita nggak usah ikut uji nyali, itu tiap hari itu punya uji nyali sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing ya. Jadi rata-rata dulu itu tempat buang hajat itu memang jauh dari dapur ke belakang lagi. Rata-rata begitu. Kalau sekarang itu sudah menyatu dengan ruang tamu, ya. Jadi nggak tahu lah, pokoknya sekarang itu berubah ya. Memangnya zaman dulu seperti itu kita kalau bawa oblik terus kena angin itu udah sepaneng. Sementara kan daerah-daerah dulu itu rasanya gelap. Kalau di kampung-kampung itu rasanya gelapnya itu gelap banget. Kalau di Jakarta ini kan nggak ada gelap-gelapnya ya, maksudnya meskipun nggak bawa juga terang saja. Makanya kalau pengen merasakan fenomena ini ya Bapak Ibu kembali ke kebun sawit yang kalau malam itu hitam pekat. Perasaan begitu sih kalau di daerah-daerah Sumatera itu, kenapa kalau malam itu bisa hitam bener gitu. Kalau di Jakarta itu hitamnya nggak bener. Maksudnya apa ya? Gelapnya nggak gelap begitu. Saya tuh pernah ngalami di Riau itu di tempat kakak saya loh. Kok bisa segelap ini ternyata kalau di daerah-daerah itu. Ya karena mungkin belum ada lampu-lampu yang lain ya, jadi gelap sekali. Nah, ibarat kata orang munafik itu sudah bisa nyala, sudah bisa melihat, lalu apinya dimatikan atau cahaya itu dimatikan kembali. Ibarat kata orang sudah dapat hidayah, lalu ditiup lagi. Jadi orang munafik itu risikonya begitu, nggak tenang hidupnya ya. Daballahu binurim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, lalu kemudian mereka ditinggal dalam keadaan tidak bisa melihat ya. Wasir wastafa au mimma yakhafu dhahaballahu binurihim
Wa tara qaum bi dhulumatil la yubsirun ma haulahum mutahayyirina an tariq khaifina fakadzalika haula'i amanu bi idharil kalimatil iman fa idza matu ja'ahumul khauf wal adab. Resikonya jadi orang munafik itu ngeri-ngeri sedap. Di dunia itu dia ngaku-ngaku iman, tapi di akhirat hilang lampunya. Ibarat katanya seperti tadi, sudah merasa punya lampu tetapi lampunya nggak bisa nyala saat dibutuhkan, atau mati lampunya saat dibutuhkan. Maka apa? Lalu kemudian bingung arah jalannya kemana. Kalau Bapak Ibu pernah ke suatu tempat, kalau dulu itu, kalau pengalaman saya itu naik gunung, ya cuman satu-satunya itu yang saya naiki, gunung apa namanya di Mesir ya, Gunung Tursina namanya, gunungnya yang katanya gunungnya Nabi Musa saat ngambil wahyu. Itu ternyata gelap. Kalau sendirian mungkin tersesat, tapi kalau ada temennya sih mending ya. Kalau temennya tersesat mungkin kita ikut tersesat juga, tapi ada yang bawa senter, ada yang tidak. Ya, karena banyak rombongan, alhamdulillah sih nggak tersesat. Ibarat kata kalau kita nggak bawa senter, Pak, itu arah itu nggak kelihatan, mana arah selatan, mana arah utara, muter-muter, kira-kira seperti itulah. Jadi ibarat kata orang yang munafik itu nanti di akhiratnya itu kebingungan untuk mencari jalan ke surga, kasarannya begitu. Maka ya sebaiknya jangan jadi orang munafik. Orang munafik itu emang ada Pak. Apalagi ada kepentingan politik atau kepentingan bisnis. Itu kadang-kadang ada orang-orang mengaku beriman supaya dagangannya laku, atau orang politik ngaku-ngaku beriman supaya apa? Dipilih. Itu biasanya kalau pas pemilu nampak banget, Pak, sebenarnya ya. Ya, nampak banget ya. Nah, pilihannya cuma mau jadi orang beriman, mau jadi orang kafir, atau menjadi orang munafik. Jadi kadang-kadang ada orang itu menjaga gardinnya pura-pura beriman, tapi sebenarnya dia kafir. Mereka itu adalah sumun, artinya tuli ya. Anil haq fala yasmauna sima'a qabul, maka tidak akan menerima. Orang-orang yang munafik itu dikasih nasihat nggak bakal nerima. Jadi kalau ada orang kok munafik itu dikasih nasihat sehebat apapun, itu seolah-olah itu nggak denger. Kalau bahasa enaknya itu bungen tuwo, mlebu tengen metu kiwa. Nah, ada masih denger nggak Bu ya istilah-istilah ya? Mlebu tengen mlebu tuwo, dinasihati itu kayak bablas saja, telinganya itu kayak nggak ada ininya. Jadi orang-orang munafik itu sudah punya keahlian luar biasa. Orang mau ngomong apa dia nggak ngaruh. Keahlian orang-orang munafik itu dipuji ya, seneng, nggak dimaki-maki itu seolah-olah nggak kerasa apa-apa. Yaitu ya kira-kira itu. Bukmun juga bisu, ya nggak bisa ngomong bener. Ya, bawaannya orang munafik itu bohong terus. Pokoknya gedabrus. Orang kalau gedabrusnya maksimal itu potensinya itu munafik. Ngomong padahal enggak gitu ya. Jadi ya Allah, tapi ada orang kayak gitu tuh, dan kadang-kadang malah awet hidupnya. Ya itulah. Umyun dan buta ya. Umyun antorikil huda, buta dari jalan petunjuk. Fala yarawnahu, maka mereka tidak mengerti jalan yang benar mana. Orang itu kalau telinganya tuli, terus mulutnya bisu, matanya buta dari kebaikan, itu ya ujung-ujungnya itu ya tersesat. Makanya yang paling bahaya itu kan kalau buta tuli dalam hati. Kalau dalam lagunya Roma Irama ya, apa itu? Yang buta gitu ya. Yang buta ya, sebenarnya orang munafik itu yang buta sebenarnya ya hatinya. Kalau matanya melek tetapi tidak tahu hidayah, tidak tahu kebenaran, itu ya mungkin digambarkan dalam lagunya Roma Irama ya. Fahum la yarjiun, maka mereka itu tidak akan bisa kembali dari kesesatan. Makanya jangan coba-coba
kadang-kadang kan orang itu punya argumentasi, muda, kaya raya, apa, foya-foya, mati masuk surga. Itu kan harapannya bisa kembali. Nah, tapi kalau orang munafik itu tua nggak bisa kembali karena sudah ke bawah habit saat mudanya. Orang itu lihat Bapak Ibu, kalau nggak percaya, orang tua-tua itu rata-rata karakternya sama dengan saat mudanya. Kalau mudanya suka ngopi, tuanya tetap ngopi, Pak. Kalau mudanya suka main gaple, tuanya tetap sama, Pak, karena hobinya kembali, Pak. Kalau nggak percaya, coba Bapak-bapak lihat orang-orang yang sudah menunggu jadwal. Nah, itu kan kadang-kadang menghabiskan waktunya itu kembali ke hobi masa mudanya. Itu ngeri, makanya masa muda itu harus punya hobi yang bagus, Pak. Hobi baca Quran kayak bapak-bapak di sini tadi itu. Nah, semoga nanti tuanya itu tua kalau nganggur tak baca Quran lah gitu, bagus itu ya. Mancing masih bagus lah, mancing ya, daripada ngerasain orang. Mancing itu bagus. Yang nggak bagus itu mancing sambil ngerasain orang. Jadi satu sisi mancing itu kalau sendirian bagus, Pak. Jadi tapi kalau bareng-bareng, tapi kalau orang mancing itu punya kode etik ya, nggak boleh bicara ya kalau nggak salah ya. Kalau bicara ikannya pergi, katanya begitu ya. Bagus mungkin ya, latihan berdiam diri dengan mancing boleh lah, Pak, mungkin. Nah. Au kasoyibin, atau perumpamaan orang-orang munafik itu seperti soyib. Soyib itu orang-orang yang sedang kehujanan. Sebenarnya soyib itu artinya adalah hujan, tetapi ini istilah dalam sini dikatakan wa asluhu sowibun man min soba yasubu ay yang zil, artinya yang turun ya, air yang turun, minas samai, dari langit, as-sahab ya, ay sahab. Apa au kasayibi minas samai fi dulumat, yang di dalam awan itu gelap, awannya saking tebalnya. Awan itu kalau gelap itu kan saking tebalnya ya. Waratu wabarkun, ada kilat, ada petir dan sebagainya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Ibaratnya orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang ketika kehujanan, ada hujan deras, dia itu menutup telinganya karena takut mati akan suara petir. Bapak Ibu, kalau ada petir tutup telinga, itu sebenarnya karakternya orang-orang munafik ya. Artinya bukan terus kalau kita tutup telinga jadi munafik, enggak ya. Maksudnya orang-orang munafik itu kalau mendengar peringatan dia itu tutup telinga. Ada orang misalkan ada ceramah gitu, dia tutup telinga. Tutup telinga itu sekarang nggak harus pakai jari, Pak. Kalau dulu pakai jari, sekarang bisa pakai headset, Pak. Jadi kalau dinasihati terus nyetel lagu yang lain, itu juga bagian dari itu, Pak. Jadi dengan headset atau dengan menyeliwurkan pendengaran yang lain itu juga seperti itu ya. Nah, dan dulu ibarat kata orang itu seperti orang munafik itu seperti orang yang nutup telinga karena takut mati. Makanya kalau Bapak Ibu dengar petir sebenarnya biasa saja. Karena apa? Karena itu Allah di sini menggambarkan orang yang tutup telinga karena takut mati mendengar petir itu seperti orang-orang munafik. Tapi ya tutup telinga boleh nggak? Boleh. Kalau pas lagi dengar petir itu ya, supaya apa ya, paling tidak menenangkan diri. Sebenarnya nggak ngaruh apa-apa. Ibu tutup nggak tutup, kalau nggak kesamber nggak mati. Ditutup pun kalau kesamber ya mati, Pak. Kira-kira ya. Kemarin kan ada orang berita itu kesamber ya, sudah ngiyup masih kesamber juga ya, mati. Jadi ibarat kata sebenarnya mati dan tidaknya orang kesamber petir itu ya karena ketentuan Allah, bukan karena petirnya. Sebenarnya petir itu juga punya kode etik, nggak sembarangan nyambernya ya. Ya itu sesuai target ya. Fi dulumat mutakasir waradun ay al malak al muakal. Dulu itu ulama-ulama tafsir mengatakan ro'at itu ya malaikat yang menjaga petir. Kalau sekarang kan proses elektromagnetik, ya, ini yang teman-teman orang IPA biasanya paham ya. Kenapa ada petir? Karena ada pertemuan arus positif dan negatif, misalkan gitu ya. Bumi itu positif, langit itu negatif katanya ya. Terus kemudian bertemu,
menjadi kilat dan menjadi bersuara jedar untuk menetralkan. Itu kan bahasa ilmiahnya. Kalau bahasa non ilmiahnya, ya malaikat sedang mengatur hujan. Ya mungkin ada yang ganggu maka disabetin, kira-kira begitu ya. Nah, ngerepotin aja, dar ya, kayak orang ngatur kerbau, Pak. Bapak punya ini toh, ngatur reok aja pakai gini kok Pak, apalagi ngatur ya pecut dipecuti ceter, padahal nggak dikenakan, tapi supaya kerbau-kerbau itu merasa takut gitu ya. Ya, tapi kalau dalam bahasan lain sebenarnya itu adalah rujuman lisayatin ya, apa namanya, kalau bintang-bintang atau apa ya. Tapi kalau petir di sini ya, kalau ulama-ulama mengatakan itu malaikat yang mengatur hujan, ada juga itu memang suara petir ya. Wabarkun ya, rokdun wabarkun, kilat dan petir, terserahlah Bapak Ibu. Yang kilat itu yang bersuara, apakah yang petir yang bersuara, terserah. Atau guntur yang bersuara, atau guruh yang bersuara. Mana Bapak Ibu? Yang cahaya itu disebutnya apa? Kilat. Apa geledek? Kilat. Kalau yang bersuara itu yang disebut petir. Apa guntur? Apa guru? Kacau pokoknya. Halilintar ya pokoknya, orang keren semua itu, halilintar, guru, guntur ya. Ya ja'aluna asabi'an fi adani minaswa'i hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Mana tadi? Kadzalika haula'i, sebagaimana mereka orang munafik itu, idza nazalal Qur'an wa fi dzikrul kufr al musyabbah bidulumat wal wa'id alaihil al musyabbah birad wal hujat al bayyin al musyabbah bil barq yasudduna adanahum li alla yasma'u fayamilu ilal iman wa tarakatinahum bahwa indahum maut. Mereka itu ketika ada Quran yang turun itu seolah-olah menganggap seperti awan dan petir. Maka dia takut mendengarkan Quran. Takut apa? Takut dia iman. Maka dia akan menutup supaya nggak dengar Quran, supaya dia tetap dalam agama lama mereka. Jadi kalau orang dibacain Quran kok tutup telinga, potensinya fix mirip ini. Artinya mendengarkan Quran itu bukan hanya bacaannya saja ya, tapi ya apa namanya, dijelaskan terus masih cari-cari alasan supaya dia nggak percaya. Ya itu ada orang kalau sudah dijelaskan secara ilmiah, ada secara sejarah ada, tapi tetap nggak percaya, ya sudah, pilihannya kalau dia nggak orang kafir, dia orang munafik, udah gitu doang. Ya pokoknya kalau dikasih tahu kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah dengan dalil ini, dengan bukti ilmiah ini, kok dia tetap nggak percaya, sudah biarkan saja, karena itu pilihan mereka. Dia sudah menutup telinga, menutup mata dan menutup mulut atas apa yang didengar dari Al-Quran. Wallahu muhitum bil kafirin, Allah meliputi orang-orang yang kafir ya, ilman wa qudratan fala yafutunahu. Makanya orang-orang kafir itu ya memang sudah kadang-kadang sudah disolasi atau sudah di apa ya, sudah dibundeli kalau bahasa ininya ya, sudah terikat, jadi memang susah. Makanya kadang-kadang kenapa sih orang dakwah nggak berhasil ya, karena orang-orang kafir itu kadang-kadang sudah terkunci. Maka bahaya sekali kalau orang itu sudah kafirnya itu kuat sama. Jadi gini Mbak, orang itu kalau imannya kuat itu nggak bisa diganggu gugat. Bapak Ibu, saya kira imannya kuat. Orang mau ceramah model apapun, kalau bukan tentang keimanan kita mesti nggak percaya. Begitu juga ada orang kafir itu yang kuat juga, diceramai kayak apapun ya tetap begitu. Jadi resiko Pak kalau sudah terlanjur kuat. Makanya kadang-kadang orang-orang yang sudah umurnya 40 ke atas itu rata-rata sudah pada kekuatan keimanannya atau kekuatan kekafirannya. Makanya kalau dakwah jangan yang tua-tua Pak, nggak ngaruh, nggak merubah apa-apa. Artinya orang tua-tua itu sudah, kalau pilihannya itu terus sampai mati, termasuk milih partai Pak.
Jadi orang tua-tua itu percuma ada kampanye, Pak, nggak ngaruh. Makanya yang paling pengaruh itu swing voter, Pak. Umur-umur yang baru pemilih pemula sampai umur 40. Itu yang bisa dipengaruhi. Kalau 40 ke atas, biarkan, Pak, itu sudah pada pilihannya, tunggu saja waktunya habis. Nah, ya kira-kira begitu ya. Jadi dakwah pun begitu. Maka yang penting didakwahi, yang penting diajar itu memang anak-anak yang masih labil, masih swing voter. Kalau dalam pemilu itu katanya swing voter, dia masih pengen coba-coba sana, coba-coba sini ya. Tapi kalau umur-umur sudah 40, itu orang sudah saklek pada pilihannya. Makanan kesukaannya yaitu, pokoknya sudah mati. Orang 40 ke atas itu pilihannya sudah nggak terlalu pengen macem-macem, pengennya cuma hidup doang. Kira-kira begitu ya. Jadi umur 40 ke atas rata-rata sudah nggak neko-neko ya. Kalau masih ada yang neko-neko ya 1-2 paling kira-kira. Ya kadul barku yahtafu absarahum kullama adaa lahum masawfi wa idza allama alaihim qamu walau syaa Allah ladaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya kadul barku, hampir-hampir saja petir itu menyambar mata mereka ya dengan cepat. Ya maksudnya kayak itu ya seperti itu. Saking dia itu sebenarnya ketika ada kilat dan petir itu dia seneng karena dia bisa melihat jalan. Bapak Ibu kalau pernah kehujanan dalam gelap nggak berani jalan. Kalau jalannya kan pas ada kilat, jalan. Nanti kilatnya berhenti lagi. Orang munafik itu seperti itu juga. Jadi dia itu saking nggak percayanya, jalannya itu nunggu kilatan gitu. Kullama adaa lahum, ketika mereka tersinari oleh barq tadi, maka dia berdiri ya, berjalan ya, masyaufihi. Wa idza lama alaihim, ketika gelap kembali, qamu, mereka berhenti. Di sini apa? Tamsilul lil izza fil Quran minal hujjat qulubuhum wa tasdiqihim lama sami'u fihi mimma yuhibbun wa wuqufuhum amma yakrahun. Mereka itu kalau mendengar Quran terus dia cocok, dia ikuti, Pak. Tapi kalau nggak cocok, dia pura-pura nggak dengar. Kalau Bapak Ibu pernah lihat orang-orang nggak apa istilahnya ya, orang-orang yang imannya setengah-setengah itu milihnya yang cocok saja dari Quran. Kalau nggak cocok, ini nggak cocok, ini Quran keliru ini, gitu ya. Itu potensinya ke situ, Pak. Kalau ada orang cocoknya dengan Al-Quran itu, kalau dia seneng, kalau nggak seneng dia nggak cocok, itu potensinya menjadi orang munafik. Orang beriman cocok nggak cocok, cocok. Nah itu orang beriman. Nah, orang kafir cocok nggak cocok, nggak cocok. Itu kira-kira begitu ya. Jadi orang-orang kafir itu bener, pokoknya dari Quran itu cocok dengan dia atau nggak cocok dengan dia tetap nggak beriman. Nah kalau orang beriman dia cocok nggak cocok dari Quran itu tetap cocok. Kalau orang munafik yang cocok dia cocok, yang nggak cocok dia nggak cocok. Itu ya kira-kira begitulah. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Walau sya'allahu ladaba bisam'ihim, kalau saja Allah berkehendak ya hilang itu mata mereka. Jadi sebenarnya Allah itu maha luar biasa ya. Sebenarnya Allah itu kalau misalnya main pecat ya, apa istilahnya ya, kalau orang kafir langsung matanya hilang gitu misalnya, itu bisa, Pak. Cuman nanti repot, Pak. Coba separuh dunia itu matanya hilang semua, kan repot, Pak ya. Jadi makanya Allah tetap membedakan aturan kehidupan ini dengan aturan yang lain. Jadi orang kafir pun masih dikasih bisa melihat di dalam dunia ini, tetapi hatinya mungkin nggak bisa ya. Bima'na asma'hum wa absarihim ad-dhahirah kama dhahaba bil batina. Kalau sam'ihim wa apa istilahnya? Sebenarnya Allah bisa saja membutakan mata orang-orang munafik itu sebagaimana membutakan hatinya. Makanya tetapi itu tidak dilakukan. Artinya ketika ada ayat Al-Quran mengatakan walau sya'a,
Kalau Allah mau, ya bisa saja. Tetapi coba Bapak Ibu bayangkan kalau setiap orang kafir langsung buta, setiap orang munafik langsung buta, itu nanti nggak sehat Pak persaingan. Nah, maksudnya langsung orang mukmin semua, takut buta, bukan takut kepada Allah. Iya, makanya juga misalkan gini Pak, kalau orang mukmin langsung kaya, Bapak milih mana? Pilih mukmin, langsung kaya soalnya. Kafir langsung miskin. Ya, mesti menghindari kafir karena takut miskin, bukan takut Allah Pak, rusak juga. Makanya sistem di dunia ini dibuat bukan begitu. Kalau begitu kacau Pak, penilaiannya kacau. Misalnya orang kalau kafir langsung miskin, wah ya nggak ada yang kafir. Makanya di dunia ini orang kafir banyak, yang miskin banyak, yang kaya juga banyak. Orang muslim yang kaya juga banyak, yang miskin juga banyak. Jadi nggak ada urusan antara kekafiran dan kekayaan. Kira-kira kekayaan, kekafiran dan kemiskinan ya. Nah, tetap dibuat hukum dunianya, sistemnya sama. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu adalah mampu ya. Wa misluhu ithabu ma dzakara ya. Contohnya adalah menghilangkan apa saja yang disebutkan tadi, menghilangkan pendengaran, menghilangkan penglihatan, maupun menghilangkan apa tadi, bicara ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia secara umum ya, ai ahlu Makkah. Ini sebenarnya ayat ini menjelaskan tentang ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran ya ayyuhan nas, artinya itu manusia secara umum. Maka dalam Al-Quran itu kan biasanya sering menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas, atau apa yang lain. Ya ayyuhan nas berarti semua, seluruh penduduk. Kalau di sini disebutkan ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Jadi mengajaknya itu menyembah yang menciptakan, bukan menyembah yang diciptakan. Ini sebenarnya kayak counter ya, karena dulu itu orang-orang itu menyembah sesuatu yang diciptakan oleh manusia, yaitu menyembah berhala atau menyembah apapun yang diciptakan manusia. Maka di sini dengan redaksi sembahlah yang menciptakan kalian. Nah, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Kalau dalam bahasa Jawa, menawa kamu sekalian itu menjadi takwa. Kalau dalam istilah nahwu, la'alla ini sebenarnya bermakna menawa. Kalau ngomongnya adalah manusia kepada manusia, la'alla. Tetapi kalau Allah yang berfirman, la'alla itu artinya adalah tahqiq. Kalau menurut Imam Jalaluddin, artinya apa? Menawa supaya. Maka terjemahnya sembahlah Tuhan yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu ya kuncinya cuman melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Itu sudah jelas bertakwa. Alladzi ja'ala lakum, alladzi yang ja'ala lakumul arda firasha, alladzi yang menjadikan bumi itu terhampar. Ini yang sekarang sedang digandrungi anak-anak muda. Terhampar ya, firashan, terhampar. Yang menjadikan bumi terhampar, bisaton yuhtarasu la ghayatan fi sholabah wala layuna. Artinya apa? Bumi itu terhampar, tidak terlalu apa ini ya? Tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Bumi itu tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Kalau bumi itu semuanya batu, Pak, itu mesti kita nggak nyaman hidup. Tapi kalau bumi itu nggak ada batunya, kita juga nggak nyaman hidup. Maka bumi ini ada yang lembek, ada yang keras, jadi nggak semuanya. Seandainya keras semua, itu kalau mau nguruk rumah susah.
mau ngatur itu susah. Makanya bumi itu terhampar dengan aneka ria bentuknya ya. Fala yumkinul al-istiqrar 'alaiha, karena bumi itu adalah firos yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, maka tidak akan orang itu hidup selamanya di bumi. Karena apa? Ya karena memang bumi itu bergerak dan berubah ya. Wasama abina, dan langit sebagai atapnya. Langit itu atap. Langit itu apa ya? Kalau dalam bahasa Quran ini istilah langit nanti maknanya macam-macam. Kadang-kadang langit itu bermakna awan. Kadang-kadang langit itu bermakna atmosfer ya. Kadang-kadang langit itu bermakna oksigen dan sebagainya ya. Kalau di sini wasama abina artinya ya mungkin awan ya. Dan awan itu menjadi atap. Menjadi atap itu apa? Atap adalah posisi paling tinggi dari bumi misalkan gitu ya. Dalam pandangan kita. Wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kami turunkan dari langit air ya. Artinya hujan, dan kami berikan hujan. Fa akhraja samarati rizqan lakum, lalu menumbuhkan, mengeluarkan macam-macamnya buah-buahan sebagai rizki buat kalian. Jadi kuncinya itu sebenarnya kalau dulu Pak, dalam zaman dahulu, kalau tempatnya sering hujan itu potensi kekayaannya tinggi. Daerah kok sering hujan mesti itu subur. Biasanya gitu. Kalau daerah kok jarang hujan, itu kadang-kadang dulu agak repot Pak. Makanya kalau daerah jarang hujan itu misalnya mana? Misalnya padang pasir, jarang hujan. Di Mesir saja itu hujan itu kira-kira dulu zaman saya kuliah itu setahun 5 kali. Gerimis 10 menit 5 kali, itu setahun Pak. Jadi orang Indonesia itu sangat-sangat murah air, dikit-dikit hujan sampai kebanyakan, kira-kira begitu. Jadi orang di Khatulistiwa ini harusnya orang yang paling banyak bersyukur. Karena apa? Hujan itu bisa nanam padi 2 kali zaman dahulu ya. Sekarang itu malah 3 kali ya. Sekarang sudah ada bendungan dan sebagainya, itu sebenarnya sudah ini. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah menjadikan Allah punya apa istilahnya, punya serupaan ya. Jangan menyembah selain Allah. Artinya sebenarnya Allah itu sudah menciptakan seluar biasa itu, kok kamu misalnya melakukan menyembah kepada yang lain selain Allah, mendewakan atau menuhankan yang lain selain Allah, itu kan kacau. Nah, dulu di daerah-daerah tertentu itu yang banyak hujan itu, kalau di Arab mungkin di Yaman, di Sudan itu masih banyak hujan. Nah, tapi ya cuacanya panas. Ya kalau di Indonesia, alhamdulillah karena Indonesia ini dekat dengan Khatulistiwa, ya kalau misalnya sebelah selatan Khatulistiwa ini musim hujan, yang sebelah utara Khatulistiwa musim kemarau. Cuman gitu-gitu doang. Kalau yang utaranya kemarau, selatannya hujan. Yang paling banyak hujannya rata-rata di Khatulistiwanya. Makanya kalau seperti di Kalimantan hampir tiap hari hujan, karena dia di tengah-tengah Khatulistiwa. Kira-kira begitu. Sebenarnya potensinya baik. Wa antum ta'lamun ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, janganlah kalian mensekutukan Allah sementara kamu sendiri itu tahu. Jadi kadang-kadang orang menyekutukan Allah tetapi dia itu tahu bahwa sesungguhnya apa? Sesungguhnya Allah itu tidak diciptakan. Jadi kadang-kadang dulu itu apa ya, orang itu menyembah sesuatu yang dibuat sendiri. Di Arab dulu itu ada patung yang dibuat dari kurma, disembah sendiri, dibuat sendiri. Kalau lapar dimakan sendiri, kan kacau Pak. Dulu itu orang kok sampai sebodoh itu, maksudnya gitu loh. Dia membuat berhala dari kurma, tapi pas kelaparan dimakan. Itu kan coba bayangkan Pak, Anda membuat apa, kue bolu, nah, disembah terus kelaparan dimakan, kan maksud Tuhan dimakan, kan kacau ya. Logikanya kan rusak kalau begitu. Harus yakin bahwa Tuhan itu tidak bisa diciptakan. Tuhanlah yang
diciptakan. Logika sederhana. Kalau Tuhan kok diciptakan, berarti Tuhan itu lemah. Makanya Tuhan itu yang menciptakan. Makanya kalau ada orang menciptakan Tuhannya dan menyembah Tuhannya, itu selemah-lemahnya logika. Wala yakunu ilahan illa may yakhluq ya. Dan tidak ada Tuhan ya kecuali Tuhan yang menciptakannya. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang menciptakan. Maka kalau sesuatu atau seseorang itu tercipta, maka dia tidak bisa dijadikan Tuhan. Apapun yang tercipta maka tidak akan bisa dijadikan Tuhan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau kamu ragu, kalau kamu ragu mimma nazzalna ala abdina, atas apa yang diturunkan kepada hambaku Muhammad, kalau kamu ragu tentang Al-Quran, fa'tu bi suratim mim mislih, maka Allah menantang, coba kamu bikin satu surat. Satu surat itu berapa? Satu surat itu minimal ada ayat pembuka, ada ayat penutup, minimal 3 ayat. Surat paling pendek dalam Al-Quran itu ada 3 ayat, yaitu inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi orang kafir di era Nabi Muhammad itu sudah ditantang, coba kalau kamu hebat, buatlah satu surat saja yang punya makna setara dengan Al-Quran. Artinya bukan hanya buat terus jelek gitu ya, tapi suruh buat dan maknanya sedalam Quran. Itu nggak ada yang berhasil Pak, nggak ada yang bisa. Dan kalaupun bisa itu lucu. Dulu itu ada Pak, cuman itu mungkin dia membuat kayak semacam lagu. Dia judulnya kalau nggak salah Al-Filu wa Malfil, apa gitu ya, gajah, apa itu gajah? Gajah yang telinganya lebar, pokoknya gitu, kayak lagunya anak TK di zaman SD kita ya, gajah apa gitu bukan ya? Beda lagunya sama bapak-bapak ya, saya mungkin terlalu lama ya. Rene tak kandani jah gitu, ada enggak lagu bapak itu gajah-gajah? Mungkin beda lagunya ya. Dulu ada gajah-gajah, jadi anak TK di daerah Jawa itu lagunya lagu Jawa gitu ya, TK. Gajah ini tak kandani jah, ripat koyo laron, apa dulu, aku sampai lupa ya, mungkin udah kelamaan TK-nya. Jadi kayak semacam itu dia bikin ayat Quran kan lucu, al-fil wa malfil wa ma adraka malfil, anfu tawil dan sebagainya ya, kayak lagunya anak TK zaman saya itu. Nanti coba cari Bu di YouTube itu gajah ini tak kandani jah gitu. Mungkin karena sekarang lagunya sudah aku ingin ke Mekah gitu ya, beda. Wa in kuntum bi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin, dan bawalah saksi-saksi kalian kalau memang itu ya, kalau kamu orang-orang yang benar ya, fi anna Muhammadan qalahu min indi nafsi, kalau kamu punya saksi bahwa Muhammad mengucapkan dari dirinya tentang Al-Quran ini, cobalah bawa saksinya. Maka nanti dalam dunia penelitian nggak mungkin Nabi Muhammad itu bisa membuat ayat-ayat sehebat Al-Quran, karena Al-Quran itu sebenarnya bukan ucapan Nabi Muhammad. Nah perbedaannya karena di dunia lain atau di tempat lain itu tidak bisa membedakan mana ucapan nabinya, mana ucapan Allah, campur. Kalau dalam Islam itu kan jelas sekali, ayat Al-Quran itu dari Allah murni, Nabi tidak ikut membuatnya. Kalau ada inspirasi dari Allah lalu redaksinya dari Nabi, disebutnya hadis qudsi. Bapak Ibu pernah dengar hadis qudsi? Hadits qudsi adalah firman Allah, tetapi redaksinya yang membuat adalah Nabi Muhammad. Tetapi kalau hadis Nabi inspirasinya dari Allah, tetapi redaksi dan nanunya dari Nabi. Makanya dalam Islam itu dibedakan mana Quran, mana hadis qudsi, mana hadis Nabi. Ada 3. Nah hadis Nabi pun nanti ada pilah-pilahannya, ada yang sahih, ada yang dhaif dan sebagainya. Fa illam tab'alu, kalau kalian tidak melakukan, kata Allah,
Walan taf'alu, dan mereka dan kalian tidak bakal melakukan, ya. Liduhuri ijazah fatakun narol lati waquduhan nas, maka takutlah kalian kepada neraka yang wukuduhan nas wal hijaroh, yang nyalanya itu dari api, dari manusia dan batu. Neraka itu unik, Pak. Neraka itu yang bikin membara bukan kayu, tetapi manusia dan batu. Emang bisa manusia bikin membara? Itulah sistem di neraka. Neraka itu semakin diisi manusia semakin menyala bangku. Ya gitu ya. Jadi neraka itu apa istilahnya? Sumbunya apa istilahnya? Itu batu apa? Batu yang diperhalakan. Maksudnya apa? Berhala-berhala itu nanti menjadikan kayu bakarnya neraka. Jadi semakin ada orang yang masuk neraka, semakin menyala neraka itu. Makanya hati-hatilah. Makanya unik ya. Ibarat kata ini, Pak. Manusia itu seperti kayu dimasukkan di pawon. Apa sih pawon itu? Tungku ya. Ya, dimasukkan. Jadi kayu dimasukkan ke tungku, otomatis apa? Tambah nyala. Nah, masalahnya manusia di neraka itu nggak akan habis, Pak. Jadi abadi menyala. Menyala abadi, menyala abangku ya. Jadi kalau kamu memang tidak mampu membuat Quran, tidak mampu dan kamu tidak bakal mampu, maka ingatlah fatakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah, maka ingatlah bahwa neraka itu nyalanya dengan manusia dan batu. Artinya kalau kamu memang nggak bisa bikin ayat Quran seperti itu, udahlah, takutlah bahwa neraka itu ada ya. Wal hijarah ka asnamihim, sebagaimana berhala-berhala mereka, minha dari batu, karena dulu itu orang-orang bikin berhala dari batu. Saya kira juga bukan hanya batu saja, tetapi ya segala hal yang disembah itu akan menjadi bahan bakar dari neraka itu. Yakni anna mabrutu al hararah tatakotu bimadakar karena ridunya takutu bil hatab wa nahwi. Ibarat kata pokoknya ya, kalau di dunia itu api dikasih kayu semakin menyala, kalau neraka itu dikasih manusia dan batu-batu yang disembah itu semakin menyala. Iddat itu dijanjikan lil kafirin, kepada orang-orang yang kafir. Yu'adzabu nabiha, untuk mendapatkan itu. Jumlah musta'nifah au khalil lazimah. Jadi neraka itu memang dijanjikan untuk orang-orang kafir, Pak. Jadi makanya sebenarnya bukan untuk orang-orang yang lain. Neraka itu dijanjikan untuk orang-orang kafir. Artinya apa? Allah itu kalau janji selalu ditepati, Pak. Makanya kalaupun ada orang beriman kok masuk neraka, itu sebenarnya hanya kepleset, tidak rumahnya, tidak bahan bakarnya. Maka yang jadi bahan bakar, yang bikin panas atau penduduk aslinya yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir apa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan sebagainya. Ini penjelasan tentang orang-orang munafik. Itu satu halaman penuh, satu halaman hanya menjelaskan orang-orang munafik dan orang-orang kafir atas bahayanya dan perumpamaannya, lalu janji Allah terhadap mereka itu apa? Seperti itu. Jadi orang munafik itu posisinya berisiko seperti orang-orang kafir. Tapi ya begitulah, kalau di dunia ini mungkin mereka tetap mungkin mirip-mirip dengan orang mukmin. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rusiku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi rusikna min qabl wa utubihi mutasyabiha.
Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan dari yang fardu ataupun yang sunnah, anna lahum jannat, bahwa sesungguhnya bagi mereka ada beberapa surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Anhar itu sungai, nahar itu sungai. Yang dimaksud sungai adalah air yang mengalirnya. Jadi menyebutkan wadahnya, yang dimaksud adalah isinya. Apa ya, kalau kita mengatakan ambilkan apa, misalkan menyebutkan sesuatu yang disebutkan wadahnya, tetapi yang dimaksud adalah isinya. Sungai itu kan sebenarnya cekungan tempat air lewat gitu ya. Tetapi yang dimaksud di sini sungai adalah airnya yang mengalir. Tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha, ketika mereka diberikan rizki dari dari surga itu, minas samarihi, dari buah-buahnya, rizkon, sebuah rizki, qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl, ini juga rizki-rizki yang dulu sudah diberikan kepada kami, wa utubihi mutasyabiha, dan diberikan kembali di sini ya, walaum biha azwajum mutahharatun, dan bagi mereka istri-istri yang suci, wahum fiha khalidun, dan di dalamnya mereka abadi. Sehalaman tadi penuh tentang ancaman kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Maka pada ayat ini mengatakan, berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu janjinya diberikan surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Mungkin bagi orang Indonesia itu sungai-sungai yang mengalir itu biasa, Pak. Karena mungkin di Indonesia ini sudah banyak sungai. Tapi di negara-negara yang lain, sungai itu istimewa, Pak. Di Mesir, sungai itu kehidupan. Kalau nggak ada sungai, nggak ada air. Jadi orang Mesir itu kalau sungai Nil itu kering, mati semua, Pak. Makanya zaman dahulu, zaman Khalifah Umar, itu dulu masih terjadi sungai Nil itu kering, Pak. Dan minta tumbal dulu, Pak. Harus dikasih tumbal rawan, dipersembahkan, baru nanti airnya muncul lagi. Itu dulu, Pak. Lalu kemudian dikirim surat sama Umar, wahai Nil, kalau kamu ngalir karena Allah, mengalirlah, kalau enggak ya sudah. Lalu setelah itu sudah enggak ada itu, dan sampai sekarang Nil itu enggak pernah kering. Kalau kering itu enggak ada air, Pak, di Mesir. Semua minuman, semua kebutuhan rumah, semuanya dari Nil. Maka dikatakan Nahrul Nil, Nahrul Hayah. Sungai Nil adalah sungai kehidupan. Maka kalau orang di sana punya rumah terus ada sungainya, itu sudah sekelas sultan, kira-kira begitu. Nah, kalau orang Indonesia hampir tiap rumahnya ada sungainya ya. Kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Orang di surga itu nanti juga akan mendapatkan buah-buahan sebagaimana buah-buahan yang sudah pernah di dunia. Jadi kalau di Indonesia di dunia ini pernah suka durian, nanti di surga juga ada durian, Pak. Dan lebih enak. Sukanya salak, ada salak lebih enak. Sukanya manggis lebih enak, ya. Kalau sukanya istri, ini disiapin walahum fi azwaj. Di sana juga istri yang banyak, bukan hanya satu. Ya. Mutahharatun, yang suci, nggak pernah libur. Nah, ini bapak-bapak seneng kalau nggak ada libur kan. Kalau kena libur kan, di dunia kan istri ada liburnya. Ada liburnya sehari, ada yang 7 hari, ada yang 15 hari maksimal ya. Yang kena 15 hari kan sudah repot. Nah, ya di akhirat itu nggak ada liburnya. Ya tapi ya monggo lah, di akhirat bisa dibayangkan. Nggak usah kerja. Makan tidur enggak gemuk. Kalau di akhirat itu aman insyaallah, enggak diabetes ya. Pokoknya enak, Pak. Ya, enggak mikirin apa-apa. Pokoknya di akhirat di surga itu nanti bayangin saja minimal kira-kira seperti itu.
apapun yang pernah kita rasakan dari kenikmatan di dunia, di akhirat itu akan kita dapatkan lagi dan lebih enak. Insya Allah begitu. Walau bi azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun, dan di surga itu juga abadi. Di surga itu juga enggak ada batasnya dan sebagainya. Demikian ya Bapak Ibu, tadi dijelaskan bahwa intinya dari ayat-ayat yang sebelumnya, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang mukmin, yang kedua adalah orang kafir, yang ketiga adalah orang munafik. Orang munafik itu apa? Orang munafik itu kalau ketemu orang beriman ngomongnya aku seperti dirimu, kalau ketemu rekannya yang sesama tidak beriman, aku padamu. Jadi kacau pokoknya ya, kayak kalau dalam kayak buaya lah ya, kesana kesini dan sebagainya. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang diberi kabar gembira tentang surga dan diberi kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan yang sudah kita terima. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum wa lahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.